pada perkara dunia dan akhirat maksudnya apa? Kita mentafakuri Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mentafakuri sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sama-sama mengingatkan diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, karena tidak ada bekal yang lebih baik untuk menuju Allah kecuali adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa yang sesungguhnya yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mentaati segala aturan-aturannya dan tidak beragama kecuali sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang beriman, a'azzani Allah wa iyyakum. Tafakkur adalah salah satu ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tafakkur adalah menggunakan akal untuk memikirkan sesuatu sehingga dengannya kita bisa meraih suatu hasil. Itulah yang dimaksud dari tafakkur. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang muslim, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk tafakkur. Allah mengatakan wa kadzalika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah kami jelaskan kepada manusia ayat-ayat kami agar mereka mau tafakkur fid dunya wal akhirah, pada perkara dunia dan akhirat. Maksudnya di sini tafakkur pada perkara dunia dan akhirat maksudnya apa? Kita mentafakuri Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mentafakuri sifat-sifat Allah yang maha sempurna, kemahaagungan Allah tabaraka wa taala, nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala, dan betapa perlu dan butuhnya semua makhluk kepada Allah. Kita juga mentafakuri betapa kecil dan hinanya kita. Adapun dalam masalah dunia, kita pun mentafakuri
kita pun mentafakuri betapa hinanya dunia ini, dia akan sirna, tidak akan selama-lamanya, tidak akan kekal. Adapun akhirat dialah yang akan kekal. Sehingga kita tentunya akan memikirkan kampung halaman yang akan selalu kekal di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mentafakuri. Apa yang kita diperintahkan untuk tafakkur padanya? Ada 3 hal. Yang pertama adalah tafakkur pada ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Pada bukti-bukti kebesaran dan kebenaran Allah dari sisi ciptaannya. Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Apa yang ada di langit dan yang di bumi dan silih bergantinya malam dan siang, siang dan malam, itu adalah sebagai ayat, sebagai bukti bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Kemudian Allah katakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Mereka orang-orang yang berakal ini adalah orang yang selalu mengingat Allah, baik dalam kondisi berdiri, duduk atau dalam kondisi berbaring. Dan mereka tafakkur, memikirkan dalam ciptaan Allah pada langit dan bumi ini. Kemudian mereka pun mengatakan, Maha suci Engkau ya Rabb. Engkau tidaklah menciptakan ini dalam kondisi sia-sia, tidak ada tujuannya. Maka jagalah kami, hindarkanlah kami, selamatkanlah kami dari azab api neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini kita bisa mendapatkan faedah bahwasanya orang yang memiliki akal sehat, di antara sifatnya dia bertafakkur. Dan kalau dia bertafakkur, maka dia akan selalu mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Adapun hal yang kedua yang kita mesti tafakkuri adalah ayat-ayat Allah yang syar'iyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra wa anzalna ilaika dzikra ma nuzzila ilaihim wa anzalna ilaika dzikra ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan kepadamu az-zikr, yang mana telah diturunkan kepada mereka, dan tujuannya agar mereka mau mentafakuri. Wala'allahum yatafakkarun. Dengan ayat-ayat Allah kita dapati di dalamnya kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ada permisalan-permisalan yang Allah buat di dalam Al-Quran. Agar kita ambil faedah-faedah darinya. Kita pun berpikir, kita pun menggunakan akal kita yang Allah karuniakan. Agar kita bisa meraih hasil darinya. Kemudian yang ketiga, objek dari tafakkur kita adalah kita mentafakuri apa yang diwajibkan atas kita. Atau yang kita laksanakan dari ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita salat, kita berzikir, kita berpuasa, kita bersedekah, kita menghadiri majelis ilmu, berhaji, melaksanakan umrah, dan lain sebagainya. Apa bentuk tafakurnya? Bentuk tafakurnya adalah kita memikirkan bagaimana kualitas ibadah kita tersebut. Bukan hanya kuantitasnya saja. Apakah saya sudah melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dituntunkan Rasulullah SAW? Diperintahkan oleh Allah.
Ataukah masih banyak kekurangannya, kelalaiannya? Apakah ibadah saya ini bisa melahirkan pensucian jiwa untuk diri saya? Apakah sholat saya ini sudah bisa mencegah dari perbuatan yang keji serta yang mungkar? Apa yang mesti saya perbaiki dari ibadah saya ini dan itu? Inilah objek tafakkur kita yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah. Sehingga tafakkur dalam pengertian Islam memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah ketika kita tafakkur, kita ingin meraih rasa bahwasanya ada pencipta alam semesta ini. Ada yang mengadakannya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan dari tafakkur ini adalah kita sadar sesadar-sadarnya bahwasanya penciptaan alam semesta ini tidaklah sia-sia. Ada tujuannya dan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dengan tafakkur kita ingin meraih suatu hasil atau tujuan, yaitu dengan kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seagung-agungnya. Dan bahwasanya kita ini hina, kecil di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memerlukan Allah, Allah tidak memerlukan kita. Kemudian tujuan yang keempat, saudaraku, adalah dengan tafakkur ini agar kita bisa bertambah iman kita kepada Allah. Dengan kita tafakkur, iman kita bertambah. Karena kita melihat kebesaran penciptaan Allah akan alam semesta ini. Apa yang Ia ciptakan pada diri kita, pada perbuatan kita, pada takdir yang Ia atur dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita pun menghadap kepadanya dalam kondisi menunduk, menghinakan diri, meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah tafakkur dalam Islam. Dari sini jelas sekali perbedaannya tafakkur dalam Islam dengan apa yang sering diajak oleh sebagian orang untuk melakukan, katanya, mengheningkan sementara bagaimana kita berpikir, katanya. Tafakkur juga kata dia, tapi mengheningkannya bukan mengheningkan ala Islam, ya, ala meditasi, ala yoga, ala reiki dan sebagainya. Dengan memusatkan pikiran, buang semua yang ada di pikiran, kosongkan, tarik napas dalam-dalam. Kemudian rasakan bahwasanya diri ini sedang keluar dari bentuk asalnya. Kemudian dia bisa menyatu dengan semesta. Dan lain sebagainya. Bahkan sampai kepada tingkatan dia merasa tidak sadar lagi bahwasanya dirinya adalah dirinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh sangat jauh antara tafakkur dengan Islam dengan meditasi atau penenangan jiwa ala yang seperti ini. Sungguh yang seperti ini berasal dari agama dahulu yang pernah ada di negeri ini. Sebelum datangnya Islam yang tidak menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam agama itu ada yang seperti ini. Adapun di dalam Islam tidak pernah diajarkan yang seperti ini. Yang diajarkan di dalam Islam hanya tafakkur pada 3 perkara yang telah kita sebutkan tadi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tafakkur ala meditasi, baik itu disebut relaksasi dan sebagainya, ketahuilah itu tidak berasal dari agama Allah yang sempurna ini. Akan tetapi berasal dari agama-agama orang-orang terdahulu di negeri kita yang masih menyembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menyembah hewan, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu dan lain sebagainya. Dan menyembah makhluk-makhluk jin dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antara akibat daripada pemikiran yang seperti ini, inilah yang nanti bisa melahirkan suatu pemikiran yang disebut dengan wahdatul wujud. Yaitu perasaan bahwasanya alam semesta ini satu. Hakikatnya aku dengan yang ada di sekitarku sebenarnya satu, tidak ada perbedaan sama sekali. Sungguh wahdatul wujud ini adalah akhir dari pemikiran atau cara berpikir atau cara menenangkan diri yang tadi kita sebutkan. Dan wahdatul wujud merasa alam semesta ini satu, aku pun bagian dari, aku pun satu dengan semuanya. Ya, ini nanti akan menjadikan seseorang akan keluar dari syariat Allah. Dia tidak merasa lagi ada yang disembah dan ada yang menyembah. Karena menurut dia semuanya sama. Sehingga gugurlah menurut dia kewajiban bagi dia dari melaksanakan ibadah kepada Allah. Makanya jangan takajud mun ada orang bepadah aku sembahyangku sudah batamat. Sudah batamat dari sholat, dari puasa dan sebagainya. Ini gara-gara pemikiran seperti ini saudaraku. Mungkin dimasukkan di dalamnya talbis. Nang dibaca zikir juga, ayat juga. Atau Allah beberapa kali. Ditutup pintu kamarnya. Ya, kemudian dipadamkan lampunya. Atau dipadamkan lampu yang ada di sana. Atau memakai kelambu yang gelap. Sehingga dia terus dalam keadaan gelap. Seperti kondisi sebagian orang-orang yang melakukan suluk dan sebagainya. Dalam sekian hari, 40 hari dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah bagian daripada alam meditasi itu juga. Ya, dan ini apabila sudah sampai kepada tingkatan wahdatul wujud, ini termasuk dari bentuk ilhad. Ilhad adalah bentuk dari ateisme. Dan banyak para ulama mengatakan kalau sudah seseorang masuk kepada pemikiran wahdatul wujud, maka dia sudah keluar dari 72 kelompok umat Islam yang Nabi SAW katakan tersesat. Kalau 72 itu masih dikatakan tersesat di neraka, tapi masih dianggap Islam. Adapun kalau sudah pemikiran seperti ini, kebanyakan para ulama mengatakan ini sudah keluar daripada 72 kelompok firqah umat Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pemikiran yang seperti ini harus dijauhkan dari kita dan keluarga kita. Dan harus kita sadarkan siapa yang terpengaruh dengan pemikiran seperti ini. Dan di antara perbedaan yang sangat jelas antara tafakkur ala meditasi ini dengan tafakkur ala Islam. Tafakkur ala Islam mendatangkan rasa pengagungan kepada Allah. Dan merasakan rendah dan hinanya diri. Sehingga seseorang terus merasa dirinya kecil. Dan dia tidak akan sombong. Adapun yang seperti ini bukan melemah, bukan merasa hina. Malah dia merasa besar sendiri. Bahkan dia merasa seolah-olah dialah yang mengatur alam semesta ini. Bahkan sampai-sampai di antara mereka ketika sudah sampai kepada derajatnya, mereka merasa sudah datang suatu kekuatan gaib. Yang dengan kekuatan gaib tersebut, ada kekuatan yang dia lahirkan dari meditasinya tersebut. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa membantu orang dari jarak jauh dan sebagainya. Atau bisa menghalangi dirinya dari mara bahaya minimal katanya. Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri pun mengatakan dirinya, Qul la amliku li nafsi naf'a wa la darran illa ma sya Allah. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya aku tidak memiliki manfaat, begitu juga madarat, kecuali dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah kehendaki maka aku bisa selamat darinya. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, tentunya aku akan memperbanyak kebaikan. Ya, tentunya aku akan memperbanyak kebaikan. Dan aku tidak akan ditimpa oleh ketidaknyamanan atau suatu musibah.
Nabi Muhammad SAW saja ditimpa musibah. Beliau dilempari dengan batu, dengan kotoran. Itulah Nabi Muhammad SAW, makhluk Allah yang paling mulia. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagian mereka berdalih bahwasanya Rasulullah SAW saja ketika beliau diutus sebagai nabi, beliau sempat tahannuts di Gua Hira. Beliau sempat berdiam dalam kondisi beribadah ala beliau ketika itu. Berarti ini menunjukkan disyariatkannya kita menjauh. Akhirnya menjauh ke tempat-tempat menyendiri, tidak sholat Jumat, tidak sholat jamaah. Padahal sholat jamaah ini diharuskan bagi setiap laki-laki. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW dan dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia meninggalkan itu semua. Bahkan tidak sholat di tempat persemediannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, apakah itu Rasulullah SAW? Kalaupun Rasulullah SAW lakukan umpamanya, itu telah terhapus dengan syariat beliau. Itu adalah perbuatan beliau sebelum beliau menjadi nabi. Dan perbedaannya juga sangat jelas. Rasulullah SAW melakukan hal tersebut dalam rangka mencari keimanan, mencari kedekatan kepada pencipta yang diibadahi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun ini tidak, tujuannya hanya untuk mencari ketenangan, mencari kekuatan, mencari harta, mencari dan lain sebagainya. Bukan mencari keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaupun itu betul dahulu pernah dilakukan, maka tentunya itu telah dihapuskan dengan apa yang Allah datangkan dalam syariat Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui bahwasanya tafakkur adalah ibadah yang sangat mulia. Sebaliknya, apabila seseorang tidak dekat dengan tafakkur, artinya dia banyak lalai. Terkhusus lalainya adalah dengan banyak berbicara qila wa qal, katanya dan katanya. Akhirnya jatuhlah dia pada perbuatan ghibah atau namimah. Baik itu ghibah kepada orang biasa, ya, apalagi kalau seandainya yang dia ghibahi adalah pemimpin, penguasa, atau ulama, atau orang yang Allah muliakan dengan ilmu dan amal. Lebih-lebih lagi kalau dia sampai melakukan namimah, melakukan perbuatan atau kata-kata yang menyulut permusuhan di antara umat Islam. Allah telah mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah. Sungguh celaka bagi setiap siapa saja yang menghinakan orang lain, baik dengan perbuatannya atau dengan perkataannya, di antaranya adalah dengan ghibah dan namimah. Ketahuilah saudaraku yang dirahmati Allah, ghibah dan namimah ini akan menghalangi seseorang dari merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah. Kalaupun dia beribadah, paling-paling ibadahnya hanya sekedar rutinitas, hanya melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Sampai azan dia sholat, selesai sholat pulang. Nanti datang lagi azan, iqamah dia sholat lagi. Selesai sholat dia pulang. Sudah, tidak pernah dia merasakan kelezatan daripada ibadahnya kepada Allah. Oleh karena itu, Ibnu Wahab, seorang ulama salaf terdahulu, pernah mengatakan, irtabtu, aku pernah melakukan ghibah. Fatasaddaqtu, maka akhirnya untuk menggugurkan atau untuk mendatangkan efek jera dari melakukan ghibah itu, aku pun melakukan sedekah sebanyak-banyaknya. Kata beliau,
Aku berjihad, aku berjuang melawan penyakit hati dengan hartaku. Karena ini penyakit hati, aku pun keluarkan hartaku untuk menyembuhkan atau untuk mengobati penyakit hatiku. Kalau penyakit jasmani saja kita pilih-pilih rumah sakit bagus, bagaimana dengan penyakit hati saudaraku yang dirahmati Allah? Maka oleh karena itu Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan di dalam perkataannya, tafakkuru lailatin ahabbu ilayya min qiyamiha. Bertafakkur sejenak dalam suatu malam, mengingat ayat Allah yang kauniyah atau ayat Allah yang syar'iyah atau dalam ibadahku, itu lebih aku sukai daripada melaksanakan sholat malam tanpa tafakkur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang hatinya terbuka, hatinya lembut, hati kita menjadi hati yang mudah untuk tersentuh dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu ayat kauniyah ayat atau ayat syar'iyah, dan di dalam mentafakuri ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.